Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subuh hari Sabtu tanggal 19 Sya'ban kita masih dapat hadir menunaikan salat subuh berjamaah. InsyaAllah dalam beberapa waktu ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini suasana kita lebih baik daripada bulan Ramadan tahun lalu. Dari berita yang beredar, pemerintah sudah membolehkan kita melaksanakan sholat tarawih. Cuman kemarin saya dengar hanya sampai jam 9. Kalau sholat tarawih sampai jam 9, ada dua caranya. Pertama, sholat tarawihnya dicepatkan. Yang kedua, jamnya dilambatkan. Karena hampir boleh kita katakan itu tidak mungkin. Kalau sekarang masuknya salat isya saja sudah hampir jam 8. Jam 8 kurang 45. Selesai salat jam 8 lewat 15 menit. Entah kalau kita langsung melaksanakan sholat tarawih, tapi nampaknya itu sulit untuk diikuti. Walaupun demikian, ini adalah perkembangan yang cukup baik. Berbanding tahun lalu, begitu memasuki bulan Ramadan, sudah tertempel di kaca-kaca atau di pintu masjid, sholat tarawih dianjurkan di rumah. Hari ini sudah ada pengumuman itu. Salat tarawih boleh dilaksanakan, namun tentu saja kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Namanya warga negara yang baik itu seperti itu. Ikhtiar nama. Ada usaha dari kita untuk menghindar, mudah-mudahan Allah hindari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subuh ini kita akan membahas tentang cara mengobati hati yang dengki. Pernah dengki Bapak Ibu? Sering. Kadang entah kenapa nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu tidak kita senangi. Padahal dia tidak mengganggu kita dan juga tidak mengurangi nikmat yang ada pada kita. Dia dapat menantu hebat, entah kenapa kita nggak senang. Padahal nggak ada menantu kita yang diambilnya. Dan semua anak kita juga sudah menikah. Tapi ada rasa tidak nyaman, tidak enak, dan tidak senang melihatnya. Nah, ini disebut dengan cikal bakal dengki. Ada hal itu hanya sampai singkat seperti itu saja. Dan kadang-kadang dia malah lebih dari itu, menyebabkan kita melakukan perbuatan memburuk-burukkan orang yang mendapatkan nikmat itu, kadang-kadang memfitnahnya dan lain sebagainya. Nah hadirin, tentu ini bukanlah satu perkara yang boleh dianggap remeh. Karena biasanya perbuatan itu akan menyeret manusia ke dalam perbuatan buruk yang lebih banyak.
Ketika rasa kurang senang itu sudah mulai muncul, lafaz-lafaz pun akan keluar juga. Kalau sudah keluar, yang lain juga akan merangsang kita untuk lebih banyak bercerita. Karena itu, di dalam mengendalikan diri dari sifat dengki ini boleh dikatakan berat. Itu sebabnya pula Allah Ta'ala memberikan balasan hebat apabila ada orang mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Jadi di masa Rasul ada orang yang diberitahukan oleh Nabi kepada halayak ramai bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Kalau Nabi beritahu sekali tidak ada masalah, karena juga sahabat-sahabat yang lain pernah Nabi beritahu begitu. Tapi ini orang diberitahu oleh Rasulullah sampai 3 hari berturut-turut. Setelah diperiksa apa bekalnya sehingga Nabi menyebutnya 3 hari berturut-turut akan masuk ke dalam surga, beliau hanya berkata, aku tidak melakukan apa-apa kecuali aku tidak ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain. Maka sahabat yang ketika itu menguji berkata, inilah yang menyebabkan Allah memasukkan engkau ke dalam surga. Karena ini berat. Biasanya kalau sudah melihat orang lapat nikmat, rasa tidak senang itu muncul. Baik itu orang-orang yang terdekat dalam satu komunitas khusus, atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Dengan tetangga biasanya lebih sering hal itu terjadi. Melihat tetangga punya mobil baru, banyak yang pusing. Padahal mobil baru tetangga itu nggak ganggu ke mobil dia. Dapat nikmat yang lain juga semakin tidak baik situasinya. Padahal lagi-lagi tidak mengganggu dia. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya sering muncul permusuhan disebabkan dengki. Dan orang yang mendengki itu sendiri kadang-kadang lebih ribet hidupnya berbanding orang yang didengki itu. Maka oleh karena itu ini perlu kita obati agar rasa dengki itu tidak menjadi-jadi di dalam hati kita. Walaupun kadang-kadang dia sudah mulai muncul, seboleh mungkin tebaslah cepat. Jangan biarkan dia bertunas lalu kemudian dia membesar. Kalau dia sudah membesar, itu susah untuk menyemprotnya. Nggak bisa diracuni dengan rondok. Perlu waktu untuk membuatnya normal kembali. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ghazali menyebutkan di dalam buku beliau Ihya Ulumuddin, cara menghilangkan perasaan dengki itu ada 2. Pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan praktek. Maksud cara dengan menghilangkan dengki ini dengan ilmu, ketahuilah kata beliau hal yang berkaitan dengan seluk-beluk nikmat yang dia dapat. Bagaimana bentuknya? Pertama, coba engkau pikirkan, kata beliau, andai kata ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, hal seperti ini juga diberikan kepadaku dan diberikan kepada yang lain dalam bentuk yang sama, ukuran sama, apakah itu akan membawa dampak baik? Saya punya kepandaian dalam bidang tertentu, Bapak Ibu juga punya kepandaian dalam bidang tertentu. Saya kaya, Bapak Ibu juga kaya, orang luar juga kaya, tetangga kita juga kaya. Apakah itu akan menjadikan suasana hidup jadi baik? Tentu tidak, karena akhirnya tidak akan ada lagi orang yang mau diajak bekerja sama. Orang sekarang ini kalau kita lihat kedai di depan ini semuanya ada. Mereka berjual dengan harapan ada orang membeli, karena yang mereka jual itu tidak ada pada pembeli. Begitu juga ada orang-orang pasar yang ada di sekitar kita ini, mereka menjual karena ada harapan membeli. Dan kita pun karena tidak memiliki, akhirnya kita ke sana.
Andai kata yang mereka jual itu sudah ada pada kita, untuk apa kita membeli lagi? Begitu juga jika yang sudah ada di toko itu semua kita memiliki, untuk apa toko itu dibuka lagi? Akhirnya dia kembali kepada satu konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kaliankah yang membagi-bagi nikmat Tuhan kalian? Kami yang membagi-baginya, kata Allah Ta'ala. Lalu kami bagi dan kami lebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Maka ada yang Allah kayakan, ada pula yang Allah miskinkan. Ada yang diberi nikmat yang banyak, ada pula yang diberi nikmat sedikit. Tujuannya apa? Supaya bisa berjalan roda kehidupan. Jadi kalau kebetulan orang lain dapat banyak, kita tidak, yang pertama yang harus dipahami adalah itu adalah takdir Allah untuknya, dan sekaligus takdir Allah untuk kita. Itu adalah qada Allah untuknya dan sekaligus qada Allah untuk kita. Allah pilih dia mungkin dilebihkan, Allah pilih pula kita dikurangi. Begitulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur kehidupan kita. Dan yang perlu kita pahami bahwa antara lebih dan kurang itu sama-sama baik. Mana lebih baik, kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Ada dalam sejarah orang miskin masuk neraka dan kemudian nakal, durhaka? Ada? Enggak ada. Orang kaya durhaka ada? Siapa orangnya? Qarun. Siapa lagi setelah itu? Tha'labah setelah jadi kaya semakin baik, semakin tidak baik? Semakin tak baik. Sekarang mau jadi kaya, mau jadi miskin, tetap juga kaya. Artinya kebaikan hidup itu sebetulnya ada di semua tempat. Kalau Allah sudah berikan kekayaan, ada orang kaya itu baik baginya. Dan kalau Allah kurangi, ada juga orang yang kurang itu baik baginya. Orang-orang yang hebat-hebat di dalam kehidupan kita itu nggak ada yang kaya. Semuanya rata-rata miskin. Imam Syafi'i itu kaya? Enggak. Imam Hanafi itu? Enggak, pedagang kain di pasar. Imam Malik duduk saja di tempat pengajiannya. Imam Ahmad juga tidak. Imam-imam yang lain, Imam Bukhari, Abu Hurairah, enggak ada yang kaya. Baik bagi mereka kemiskinan. Tetapi jika Allah berikan kekayaan, banyak orang kaya yang baik. Utsman baik, Abdurrahman bin Auf baik, Nabi Sulaiman baik. Artinya dalam kaya itu ada kebaikan, dalam kekurangan juga ada kebaikan. Nah, ini hal yang perlu kita pahami, bahwa ketika Allah pilih kita menjadi orang yang mungkin diberi kurang, berarti Allah letakkan kebaikan dalam bidang tertentu pada kita. Begitu juga jika Allah lebihkan orang pada yang lain, Allah juga meletakkan kebaikan di dalam hal tertentu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah yang kedua yang mesti kita pahami di dalam menghilangkan atau membersihkan diri dari sifat dengki ini, bahwa jika Allah lebihkan kita dari dalam satu hal, pasti Allah kurangkan pula di dalam hal yang lain. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Maka ada orang kaya tapi kurang bahagia. Ada orang miskin tak punya beban. Karena orang kalau sudah kaya biasanya hutangnya banyak. Selain hutang banyak, ingin beristri banyak. Itu target itu. Tapi orang miskin hutangnya tidak ada. Dia tidak dikejar-kejar oleh pemberitahuan SMS. Soalnya handphone saja dia tidak punya. Kalau kita sekarang ini baca ini, sebentar-sebentar datang pemberitahuan di SMS kita.
Ingat, angsuran mobil Anda jatuh tempo pada tanggal 25 setiap bulan, tinggal 3 hari. Mohon dibayar untuk menghindari denda. Tanggal 26 masuk lagi satu. Ingat, hutang perabot Anda di home credit jatuh pada tanggal 26. Mohon bayar supaya untuk menghindari denda. Tanggal 27 masuk lagi dari FIF. Tanggal 28 masuk lagi Adira. Tanggal 29 yang paling besar BTN. Nah, itulah yang buat kita pusing itu. Jadi banyak orang-orang kaya itu nepuk-nepuk dahi karena bingung. Sebab Allah berikan kepadanya banyak, Allah tuntut darinya banyak. Orang miskin diberikan sedikit, Allah berikan pula sedikit. Diberikan sedikit, bebannya sedikit. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia itu yang lengkap. Saya kalau bahagian membaca buku ini yang IPS ini cepat saya. Tapi kalau sudah bagian matematik itu saya paling lambat. Sampai-sampai saya bertanya kepada adik saya tentang cara membagi. Padahal sudah pernah ikut sekolah dulu, SD 6 tahun, pesantren 7 tahun, kuliah lagi di Mesir sampai ke Malaysia, membagi tidak bisa. Adik saya yang ngajarnya. Tapi kalau saya berbicara tentang hal ini jangan ditanya. Dia pun geleng-geleng kepala, bagaimana cara bisa memahaminya? Setiap orang itu punya potensi diri. Allah itu maha adil. Dia tidak akan letakkan pada diri seseorang semuanya yang jenis kurang. Itu tidak ada. Pasti ada kelebihannya. Maka karena itu hadirin, saya pernah membaca satu buku. Seorang manajer perusahaan hebat menyervis mobilnya dan harus ditinggalkan di tempat servis itu. Akhirnya dia nelpon taksi supaya bisa membawanya ke kantornya. Di dalam taksi dia duduk di belakang. Sambil berjalan, sopir taksi ini selalu bernyanyi sambil memukul-mukul setir. Ya, nyanyinya dalam cerita itu tidak dijelaskan apa jenis, apa bunyinya, tapi katanya dia bernyanyi-nyanyi sambil biasalah. Sering kita juga lihat seperti itu. Lalu kemudian karena sudah banyak bab nyanyinya ini, manajer ini bertanya, "Pak sopir, anak berapa?" 7. 7? Iya. Apa pekerjaan selain daripada nyetir? Enggak ada. Cuma nyetir ini saja. Cukup memang. Ya, dicukup-cukupkan. Apa kata manajer ini yang pakai dasi, yang pakai jas? Anda memiliki sesuatu yang tidak saya punya. Apa itu? Kemampuan tersenyum di waktu pagi. Saya katanya walaupun manajer yang pakai dasi, yang pakai jas ini, kantor saya besar, gaji saya juga besar. Tapi untuk tersenyum di pagi hari pun sering saya tidak bisa. Karena dia diburu oleh pekerjaan dan diburu oleh waktu. Bangun tidur, anak masih tidur. Dan dia sudah harus bersiap. Dibuatkan istri kopi. Nggak sempat minumnya. Nanti saja ya Maya. Setelah selesai. Baliknya sore. Jangankan untuk menyantap makanan, minum pun dia tak sempat. Minumnya nanti di kafe. Kalau begitu di mana letak keindahan hidup? Sebab itu dia puji, Anda memiliki sesuatu yang tidak saya miliki. Anda bisa tersenyum, Anda bisa bernyanyi di waktu pagi. Saya katanya jangankan untuk bernyanyi, senyum pun tidak sempat. Bayangkan banyaknya yang hilang dari kehidupan. Jadi jangan selalu curiga. Ketika Allah berikan kelebihan orang lain lalu indah semua, tidak. Ketika Allah berikan kelebihan, biasanya Allah kurangkan pula dari hal yang lain. Kalau kita sudah tinggi pangkat ibu bapak, ini bunyi terus ini. Betul kan? Saat dengan teman pun akhirnya kita tidak bahagia. Orang semuanya cerita, tersenyum-senyum, tertawa, makan, kita sibuk. Berbunyi lagi. Iya. Ini goreng pisang sudah habis ini. Kawan sudah makan semua.
Kita asik saja mengolah telepon kita. Iya. Akhirnya 20 menit waktu duduk itu yang termanfaatkan cuma 3 menit. Sedangkan orang lain 20 menit waktu duduk itu masih bisa plus 3 menit kemudian untuk menyelesaikan goreng pisang yang dipesan. Kita semuanya serba terburu-buru. Jadi bersyukurlah kita ketika Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kemudian yang keempat, caranya yang perlu kita sadari bahwa kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa-apa ke kita seperti yang diberikannya kepadanya, atau mungkin kita berharap bahwa apa yang Allah berikan itu hilang daripadanya, apakah itu akan menambah sesuatu pada kita? Coba aku bayangkan kalau ada tetangga yang berdoa supaya tetangga yang tadi dapat nikmat celaka. Ya Allah, mudah-mudahan malas aku nengoknya, tabrakanlah nanti mobil baru ini. Apakah menambah apa-apa setelah itu pada kita? Apakah mobil kita akan muncul sendiri di halaman rumah? Atau yang tadinya dari 1 menjadi 2? Tidak. Apakah kita tambah gemuk? Apakah kita tambah sehat? Apakah pikiran kita tambah tenang? Enggak ada manfaatnya sama sekali. Justru boleh jadi itu merugikan. Satu saat ketika kita tidak punya kendaraan, lalu kemudian dari pasar menenteng benda berat, lewat mobil tetangga yang tadi didoakan supaya tabrakan. Karena dia ramah dengan kita, tak pernah problem, dia berhenti, dibukanya kacanya. Ibu, mana bapak? Kok nenteng sendiri? Iya, motor rusak. Ayo masuk dalam mobil saya. Lah, sudahlah. Apa yang terbayang? Baiknya? Bukan, doanya yang terbayang. Karena doa sudah dipasang ini pada mobil ini supaya mobil itu tabrakan. Sekarang kita berada di dalamnya. Kedapat tawaran begitu. Akhirnya cuma dipilih antara berjalan dengan beban berat di tengah panas atau masuk mobil yang sudah didoakan. Akhirnya di dalam itu doa terpaksa dicabut lagi. Ya Allah, kalau memang harus kecelakaan, janganlah sekarang mobil ini kecelakaan. Betapa repotnya orang yang dengki itu. Coba bayangkan, nengok pun dia tidak nyaman, apalagi menikmatinya. Sebab itu yang perlu kita pikirkan, setiap kali orang dapat nikmat lalu kemudian kita merasa dengki dan berharap bahwa nikmat itu akan hilang, akan berkurang, sedikit pun tidak akan menambah apa-apa kepada kita jika Allah mengurangkan nikmatnya. Akhirnya dia tidak dapat, kita pun tidak dapat. Padahal kalau mungkin salah satu di antara kita dapat, minimal ada bantuan. Dia semakin kaya, lalu kalau kita nanti kebetulan kurang, bisa minjam kepadanya. Tapi kalau kita miskin, dia pun juga miskin. Ya, sama-sama miskin. Semuanya jadi serba sulit. Karena itu perlu sekali kita camkan di dalam hati bahwa susahnya orang lain tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita. Kurangnya orang lain tidak akan menambah nikmat untuk kita. Karena itu kalau dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, pandanglah ia dengan pandangan syukur. Seterusnya langkahnya adalah apabila kita merasa kurang senang, akankah Allah merubah keputusannya untuk mengurangi apa yang tadinya sudah diberikan kepada orang lain? Ada orang naik pangkat, lalu kita kurang senang. Apakah Allah akan merubah keputusan bahwa dia naik pangkat itu? Tidak, pangkatnya sudah tetap naik. Akhirnya semakin banyak yang kita kurang senang, apakah Allah akan merubah situasinya? Juga tidak. Bahkan kadang-kadang malah semakin Allah tambah. Kalau begitu adanya, kita akan menjadi manusia yang paling tersiksa. Sering ibu bapak yang didengki itu bukannya berkurang, malah bertambah-tambah. Kita tidak senang karena proyeknya selalu jalan. Semakin tidak senang kita, semakin banyak proyeknya. Itu akhirnya membunuh kita, menyebabkan kehidupan kita menjadi serba galau, serba tidak enak. Karena setiap kali dipandang semakin lebih.
Kemarin yang dia miliki cuman ini, besok dia bertambah. Kemarin dia punya cuman 1 mobil, besok 3 mobil. Kemarin dia cuma 1 rumah bercerita, sekarang sudah ada pula rumah yang lain. Semakin hari semakin bertambah dan terus bertambah. Kalau kita tidak menyukai itu, semakin sakit hati kita. Karena itu kata Nabi, la rohah lil hasud. Orang yang dengki itu tidak akan pernah mendapatkan rohah. Tahu rohah? Rohah itu nyaman, tenang, damai. Kalau kita punya rasa dengki, dijamin halal tidak akan ada tempat yang damai. Sekalipun sebetulnya kita berada di kawasan yang paling damai. Ada orang yang tidak mengakui bahwa masjid ini tempat yang damai, rasanya tidak. Inilah tempat paling damai. Suara tidak ada, jemaah diam semua. Bahkan separuhnya sudah mulai tertidur. Tenang kan? Tenang sekali. Tapi bagi orang yang pendengki, ini bisa menjadi tempat yang tak nyaman. Dengki kepada pengurus masjid, kenapa dia yang terpilih? Padahal calon kita juga rasa-rasanya mempunyai kualitas. Hanya karena mengamalkan sistem demokrasi, yang terpilih mendapat 25 suara, yang kita pilih mendapatkan 12 suara. Ya menang dong yang 25. Ada rasa tak nyaman. Maka ketika rasa tidak nyaman itu, lalu kemudian memunculkan perbuatan-perbuatan lain, sekalipun kita berada di tempat paling nyaman di dunia ini, nanti apapun yang dibuatnya tidak didukung. Dibuatnya nanti berbuka puasa dikritik, dibuatnya begini ditolak, dibuatnya begini nggak mau, diajak rapat selalu ada alasannya untuk tidak ikut. Itu adalah efek dari ketidaksenangan hanya gara-gara menang. Tapi yang saya sebutkan ini bukan di Jamiatul Zahidin ini. Contoh ini di luar dari masjid ini. Kalau di sini insya Allah semuanya aman-aman saja. Karena semuanya pengurus saya lihat. Dari mana Ustaz tahu? Sejak saya masuk ini loh orangnya nggak pernah bertukar. Ibu-ibunya juga sebegini. Nah, betapa banyaknya yang seperti itu. Akhirnya yang susah kan kita sendiri. Yang ribet kan kita sendiri. Nah hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak akan merubah keputusannya. Yang sudah jadi, yang belum. Lalu kalau kita umpamanya menolak apa yang sudah diputuskan Allah itu, Allah tidak akan pernah mengambil kira. Dalam bahasa Malaysianya begitu, Allah tidak akan pernah mengambil kira untuk merubah keputusannya hanya dengan dengkinya sebahagian orang. Ini urusan Allah, itu urusan kamu. Kamu dengki dengan ini, itu nggak ada ngaruhnya. Semakin dengki kamu, semakin tidak ada pengaruhnya. Akhirnya kita akan menjadi orang yang sangat susah. Kemudian lagi yang seterusnya, karena memang tidak mungkin dirubah kebijakan itu, jangan menyusahkan diri sendiri. Jangan menyusahkan diri sendiri. Banyak dalam hidup ini orang yang menyusahkan dirinya sendiri. Karena tidak senang dengan satu sosok, dia akhirnya menjauhi tempat itu secara total. Ada orang naik pangkat di kantornya, tidak senang dengan orang naik pangkat itu. Di mana orang naik pangkat itu makan, dia akan menghindar dari tempat itu. Makan dia di kantin, dicarinya kantin lain. Makan dia di Bundo Kandung, dicarinya Bundo Tiri. Makan di istri pertama, kan ada restoran istri pertama katanya. Nah dia dicarinya restoran istri kedua, jauh. Akhirnya dia harus jalan kaki lebih jauh. Berputar-putar lah. Kalaulah dia mau berterima sedikit saja, itu kan memang rezeki dia. Rezeki saya kan belum. Udah nggak perlu dia bercucuran keringat, berpanas-panas hanya untuk menghindar. Setiap kali ditanya sampai di sana, jauh makan, ya di sini lebih enak. Padahal nggak enak. Tapi karena dimotivasi oleh perasaan kurang senang, yang tak enak itu menjadi enak itu.
Bapak Ibu, di kampung saya pernah terjadi konflik masjid. Orang tidak suka dengan apa yang dilakukan sebahagian orang. Lalu kemudian yang tidak suka ini membuat satu masjid lagi. Akhirnya orang-orang yang tak pernah bersedekah selama ini langsung bersedekah rajin pula. Semangatnya minta ampun. Apa sebab? Karena ingin menandingi yang sudah ada. Akhirnya masjid jadi. Setelah masjid jadi, masalah muncul. Mereka semuanya petani. Nah, ketika hari Jumat datang, petani-petani ini semuanya pergi ke kebun. Mendekati waktu Jumat, mereka belum pulang. Akhirnya Jumat terkatung-katung. Mereka dihujat oleh masyarakat. Menjadi serba salah. Coba kemarin itu damai-damai saja. Ya okelah. Apa yang berbeda di antara kita? Salatnya satu pakai azan satu pakai azan dua. Baiklah. Ayo kita belajar dulu. Setelah itu nanti baru kita sepakati, daripada buat masjid satu lagi. Akhirnya repot hidupnya, susah kehidupannya, susah waktunya, hanya disebabkan tidak mampu menyelesaikan perkara seperti ini. Jadi orang yang pendengki itu adalah orang yang paling menyusahkan dirinya sendiri. Setuju tidak? Kalau dengki kepada adik kira-kira susah tidak? Dengki kepada keluarga sendiri susah? Susah. Giliran kita yang pesta bagaimana? Mau diundang? Salah. Tak diundang? Salah. Akhirnya cuma nitip saja. Pergi antarkan ke rumah bibimu nih ya. Nah, dalam hati, kalau datang tak apalah. Tak payah datang. Apa masalahnya? Hati. Dan ternyata ketika masak dan harus butuh orang ramai, lalu orang itu tak datang, yang susahkan kita sendiri. Coba kalau ada mereka bisa tukang potong bawang, ada yang tukang aduk, gulainya dan lain sebagainya, lengkap sebetulnya. Tapi karena hati sedang sakit, semuanya menjadi tidak menjadi. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dengki. Kemudian yang seterusnya, apabila kedengkian itu terus kita miliki, akhirnya kita akan membuka pintu bagi syaitan untuk bermain di dalam jiwa kita. Syaitan akan langsung masuk, seolah-olah pintunya terbuka lebar. Ingat bagaimana Qabil akhirnya membunuh Habil? Itu karena dibukanya pintu syaitan. Melalui kecemburuan terhadap kebijakan Tuhan, Allah kebetulan menjadikan Habil itu sebagai istri, suami dari calon yang sama-sama diinginkan. Akhirnya ketika dia merasa bahwa tidak senang, setan masuk, dikipas-kipas. Akhirnya sampai pada peringkat ingin membunuh. Kata Habil ketika itu, kalau engkau bunuh aku tak balas. Dia pikir mungkin abangnya ini bergurau. Ternyata betul, diambilnya batu, ditokoknya kepalanya, langsung meninggal dunia. Setan itu ibu bapak, dia tidak akan pernah berhenti. Semakin kita dengki, semakin dia menjadi-jadi. Dibangunnya opini-opini negatif, kemudian andaian-andaian yang selalu memperburuk suasana. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Makanya kata Imam Ghazali, syaitan kalau sudah masuk ke dalam jiwa manusia, dia akan membuat manusia itu seperti bola yang dipermainkan oleh anak-anak. Bisa dilemparkan ke dinding, bisa dilambung ke atas, bisa ditendang kemanapun, ke kiri, ke kanan, boleh semua. Syaitan akan memperlakukan seperti itu. Coba kalau ada kedengkian kepada tetangga yang baru saja mendapat menantu tadi itu, langkah pertamanya cari koalisi. Betul kan? Cari koalisi, itu langkah pertamanya. Setan sudah hafal itu tuh, SOP itu sudah ada dalam catatannya. Cari koalisi. Engkau tidak sendiri yang merasa seperti itu. Ada tetangga sebelah rumahmu juga ikut merasakan apa yang engkau rasakan. Nah sudah, maka diarahkan, pergilah bertemu dengannya, bercerita kepadanya. Kalau engkau bercerita kepadanya, engkau akan tahu apakah engkau ini benar atau tidak sih. Kadang-kadang setan itu berbisik kepada kita seolah-olah dia penasehat sejati. Sampai kepada Nabi Adam dulu, kalimatnya yang pernah diucapkannya, inni lakuma laminan nasihin. Aku ini sekadar memberikan nasihat. Kalau kalian mau ya silahkan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Itu kalimat-kalimat setan itu.
Sekarang kan banyak dipakai orang kalimat itu. Pak, Bapak mau cepat atau mau lambat? Kayak kalau mau cepat begini, sogok sedikit. Kalau mau lambat begini. Ya saya cuman sekedar memberitahu aja. Kalau Bapak mau pilih ini silakan, kalau tidak nggak apa-apa. Itu kata-kata setan itu. Iblis pertama kali dulu mengucapkan kalimat itu supaya ada pelanggaran. Nah, kalau sudah masuk yang tadinya dengki itu, ia akan lebih banyak lagi bermain di dalam pemikiran manusia. Kemudian seterusnya, hati-hati, dengki itu akan menguras amal ibadah kita. Sia-sia kita sholat, sia-sia kita pergi haji. Apabila dengki itu sampai melahirkan tindakan, setiap tindakan itu adalah transfer amal. Jika dia melahirkan kata-kata, kata-kata itu juga adalah transfer amal. Akhirnya nanti amal ibadah kita yang tidak terlalu banyak ini pun digunakan pula untuk membayar dan mentransfer kepada orang-orang yang didengki itu. Makanya Nabi pernah menyebut inilah manusia yang paling bangkrut. Ketika beliau bertanya mana yang bangkrut itu, rata-rata orang bilang yang bangkrut itu yang tidak punya harta, tidak punya uang. Ada juga yang bilang yang bangkrut itu yang gulung tikar. Tapi Nabi kemudian meluruskan, bukan, yang bangkrut itu bukan ada pedagang lalu kemudian nggak bangkit. Ada pedagang gulung tikar, bukan itu yang bangkrut. Yang bangkrut itu kata Nabi orang beramal lalu pahala amalnya habis karena harus membayar hutangnya kepada orang lain. Disebabkan ucapan yang pernah dia lakukan, yang pernah dia katakan, perbuatan yang pernah dia lakukan, itu semuanya akan menguras amal ibadahnya. Nah hadirin, pemikiran ini penting sekali dibawa ke dalam kehidupan kita agar kedengkian tidak pernah ada di dalam hati kita. Kemudian setelah itu lakukan 5 latihan. 5 latihan ini penting sekali. Pertama, cobalah untuk merasa senang. Lawan-lawanlah. Ketika dia mulai mendapat, coba untuk merasa senang. Kalau perlu datang kepadanya, selamat, selamat, walaupun gigi rapat sedikit. Selamat, berat itu. Mengucapkan selamat saat kita merasa dengki itu berat luar biasa. Tapi coba. Yang kedua, selain merasa senang, usahakanlah tetap memberikan ucapan selamat kepada orang yang rasa-rasanya kita tidak nyaman dengannya. Dan yang ketiga, nggak nampak tulisannya nih Bapak Ibu. Sekiranya dia mengadakan majelis gembira, cobalah datang. Jangan tidak datang. Karena kalau tidak datang, datang setan. Setannya lebih besar daripada yang tadinya sudah duluan. Dibuatnya majelis syukuran, datanglah ke sana sepagi mungkin. Dan ikutlah di situ bergembira. Itu akan menghilangkan perasaan dengki dari hati kita. Kemudian yang seterusnya, jangan sekali-kali berkata dengan nada kesal, tapi lebih baik diamlah. Karena kalau kita mengatakannya, akhirnya aliran untuk kedengkian itu mulai mengalir. Jangan ucapkan. Ini tidak bisa, dirasa-rasanya, bagaimana begitu? Udah tutup saja. Kalau kita ucapkan, dia akan mengalir terus. Kalau dia mengalir terus, semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak yang datang. Dan itu semakin memperburuk kondisi hati. Dan yang terakhir, sibukkan diri kita dengan mensyukuri nikmat yang ada pada kita. Ini yang terakhir ini sebetulnya kuncinya lebih baik. Daripada sibuk menghitung-hitung nikmat orang, lebih baik kita sibukkan diri kita dengan menghitung-hitung nikmat yang ada pada kita. Toh kadang-kadang nikmat yang ada pada kita itu sebenarnya lebih besar daripada nikmat yang ada pada orang itu. Hanya karena kita terlalu sering meneropong kepada nikmatnya, akhirnya kita lupa dengan nikmat yang kita miliki. Saya pernah merasa gimana begitu ketika seorang teman, dia datang ke rumah Bapak Ibu. Dulu satu rumah waktu saya kuliah di Mesir. Satu rumah sering makan bersama, kadang dia masak, kadang saya. Datang dia ke rumah bersama istrinya. Istrinya doktor, dia juga sudah doktor. Kalau di dalam dunia akademik kan ini kebanggaan ini. Jadi bertemu dengan dua doktor ini gimana? Ada pula rasa-rasa minder kita. Duduk dia di rumah saya. Istrinya dosen, dia pun juga dosen.
Sementara saya dos, N-nya hilang. Tidak dosen, tidak apa-apa. Ada rasanya yang berbeda ketika itu. Wah, tapi selamat tetap saja diucapkan. Selamat, selamat. Cuman selamat ini agak patah sedikit nih. Selamat, lain bunyinya. Ketika sedang duduk itu tiba-tiba anak saya keluar dari rumah. Dan dia mendekati saya, duduk dekat saya. Dicubitnya, "Adik." Saya melihat betapa dia merindukan seorang anak, karena sampai sekarang dia belum dikaruniai keturunan. Dia dapat gelar doktornya, tapi dia tidak dapat keturunannya. Saya dapat keturunannya, tidak dapat gelar doktornya. Kan berbeda nikmatnya. Akhirnya saya perhatikan anak saya, alhamdulillah sudah punya anak. Inilah nanti yang akan mendoakan saat saya sudah tidak ada, yang akan membuat heboh rumah saat saya nanti sudah tua. Dia mungkin ilmunya banyak, tapi Allah tidak karuniakan kepadanya sesuatu yang akan membuatnya gembira. Jadi ibu bapak, nikmat yang sesungguhnya itu bukan ada di kepala orang lain, tapi yang ada di kepala kita sendiri. Cobalah lihat, nikmat itulah yang akan selalu membuat kita lebih bahagia berbanding kita sibuk untuk menghitung-hitung nikmat yang sudah didapatkan oleh orang lain. Dan kadang-kadang andai kata Allah pindahkan nikmat yang ada pada orang lain yang kita lihat banyak itu, belum tentu sesuai untuk kita. Belum tentu sesuai untuk kita. Walaupun kita mengimpikannya, tapi kalau Allah pindahkan belum tentu sesuai untuk kita. Ini akhir-akhir ini menteri kita selalu bergonta-ganti, dari satu menteri ke menteri yang lain, ganti lagi menteri yang lain, reshuffle datang pula. Kira-kira kalau nanti ada pergantian menteri, ada di antara kita yang mau ditunjuk sebagai menteri? Nah, kenapa tidak mau? Gajinya banyak loh Bapak Ibu. 300 juta di tangan itu. Lalu bagaimana kalau sekiranya tiba-tiba kita ditunjuk jadi menteri? Ini jadi menteri lah ya. Itu akan membunuh kita ketika diberikan amanah yang tidak bisa kita laksanakan. Hidup kita akan hancur. Kemudian ketenangan kita akan dirampasnya. Dimanapun kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Maka kalau Allah berikan kepada kita nikmat ini, tanda Allah tahu ini adalah yang paling menyenangkannya, ini adalah yang paling sesuai untuknya, ini yang paling bagus untuknya. Contoh yang termudah saja, dan ini yang terakhir. Kalau saya tidak hadir, kira-kira siapa penceramahnya, penggantinya? Ada penggantinya? Lalu kemudian datang pengganti yang tidak siap. Itu menghabiskan waktu 45 menit itu, beruban kepala dibuatnya tuh. Dengan pengganti yang tak siap, ngomong tak siap itu, beruban kepala dibuatnya. Ini pakai kertas. Jangan-jangan sudah lama pula ditulis ini. Poinnya banyak. Karena sudah saya baca dulu buku ini dan kemudian disingkat-singkat dibuat lagi. Lalu ada orang yang harus tampil tanpa bahan, dan dia harus menghabiskan waktu sampai syuruk. Oh, itu gila dibuatnya. Ditengok jam, belum juga lagi. Ditengok jam, apa lagi yang mau diomongkan? Itulah yang ngalur ngidul kesana kemari, kesana kemari. Ditambah pula orang di bawah menguap-nguap aja kerjanya. Wah, oh semakin galau ya. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, nikmat itu yang sesungguhnya adalah yang ada pada kita, bukan pada orang lain. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang barakah dan bermanfaat. Dan kalau ada yang kurang, saya mohon kemaafannya banyak-banyak. Apakah ini pertemuan terakhir? Iya. Pertemuan yang terakhir. Masih ada satu lagi. Tidak masalah, hati sudah bersih ini. Mau dibersihkan lagi? Insya Allah mungkin ada satu kali lagi Sabtu depan. Saya pikir tadi ini adalah yang terakhir. Kalau yang terakhir saya mau mengucapkan selamat Ramadan begitu. Tapi karena belum, kita tundalah ucapan selamatnya ke minggu depan. Baik, kita tutup dengan bacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.